radhiyallahu anhu, ay an Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Akhrajahuma Muslim. Dan darinya, yaitu dari sahabat yang mulia, sahabat yang meriwayatkan hadis yang sebelumnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah senantiasa meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqatan, jika engkau memasak kuah atau memasak makanan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Kedua hadis ini, hadis yang sedang kita bahas malam ini dan hadis sebelumnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang mengajarkan kita akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang baik, yaitu kepada tetangga-tetangga kita. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa batas tetangga itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 40 rumah sekeliling kita, ya, dari setiap sisi, 40 depan, 40 belakang, 40 samping kanan, 40 samping kiri, itu adalah tetangga kita. Ada yang mengatakan 40 itu untuk seluruh keliling kita. Tapi tetangga yang tentunya harus kita perhatikan itu dikembalikan kepada urf kita, ya, atau kepada anggapan masyarakat tentang batas tetangga. Tentu lebih dekat rumah tetangga dengan kita, dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan perhatian lebih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kita cara berbelas kasih kepada tetangga, cara berbuat baik kepada tetangga, yaitu memberikan hadiah berupa makanan kepada tetangga kita. Ikhwah, memberikan makan kepada orang lain di dalam Islam adalah sebuah perbuatan yang sangat agung, bernilai sangat tinggi di dalam Islam. Memberi makan orang lain itu adalah sebuah perbuatan yang bernilai tinggi di dalam Islam. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, ayyul Islam khair, Islam seperti apakah yang baik itu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa lam ta'rif. Islam yang baik itu adalah engkau memberi makan kepada orang lain, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, kepada saudara-saudara kita yang kelaparan. Ini harus lebih diperhatikan. Memberi makan orang lain di dalam Islam itu nilainya sangat tinggi, dan itu menunjukkan baiknya Islam seseorang. Maka Islam di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, yaitu salah satunya memberi makan, memperhatikan tetangga kita dengan memberi makan kepada mereka. Di dalam hadis ini Rasul mengatakan, idza tabakhta maraqatan, jika engkau memasak kuah atau memasak makanan yang berkuah, daging, memasak daging yang berkuah seperti sop misalnya atau yang lainnya, maka kata Rasulullah SAW, fa'akthir ma'aha,
perbanyak kuahnya, yang mana itu bisa nantinya kita berikan kepada tetangga kita. Ya, kalau isinya dikit paling enggak kuahnya banyak. Lebih bagus lagi kalau isinya banyak, kuahnya juga banyak. Namun bukan berarti hadis ini mengajarkan kepada kita tentang keutamaan masakan berkuah. Sebagian orang menganggap bahwa hadis ini adalah dalil tentang keutamaan masakan yang berkuah. Ini juga salah. Sebagian orang menganggap hadis ini sebagai dalil untuk perkara itu. Ini salah. Dan juga bukan berarti bahwa menghadiahkan makanan kepada tetangga itu hanya sebatas makanan yang berkuah saja. Enggak. Yang tumisan juga boleh, ya. Yang digoreng juga nggak apa-apa. Intinya adalah sabda Rasulullah SAW yang berikutnya, wa ta'ahad jiranak, perhatikanlah tetangga. Jangan sampai kita sebagai orang yang bertetangga, kita yang kenyang, tetangga kita apa? Kalau kita punya makanan, bagi-bagi sama tetangga. Dan usahakan kita kasih yang terbaik buat tetangga kita. Jangan yang terbaik kita konsumsi sendiri, tapi kita bagi-bagi kepada tetangga kita. Maka inilah maksud daripada hadis Rasulullah SAW yang mulia ini. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa hadis dibahas dari kitab ini tentang keutamaan memuliakan tetangga. Dan Jibril alaihi salam senantiasa mewasiatkan Rasulullah SAW, mewasiatkan Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai ya dikira bahwa tetangga itu mendapatkan hak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang yang beriman menjaga akhlak yang mulia ini, yaitu memuliakan tetangga. Salah satu cara untuk memuliakan tetangga yaitu dalam hadis ini, memberi makan kepada tetangga kita. Faedah hadis yang dapat kita ambil, yang pertama, al-irsyadu ila makarimil akhlaq, petunjuk. Dalam hadis ini terdapat petunjuk kepada akhlak yang baik, untuk berbuat akhlak yang baik, untuk berbudi pekerti yang luhur, untuk senantiasa berusaha menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Akhlak yang baik adalah sesuatu yang penting, ikhwan. Seorang muslim itu dilihat tingkat keimanannya itu dari akhlaknya. Dari akhlaknya. Ketika seorang mukmin telah berakhlak baik kepada Allah dengan cara beribadah hanya kepada Allah, dengan cara bertauhid kepada Allah, dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka yang kedua dia harus berakhlak yang baik kepada manusia. Berakhlak baik kepada manusia. Maka akhlak yang baik adalah merupakan salah satu sebab masuknya seorang dalam surga. Ini harus kita perhatikan. Akhlak yang baik itu adalah merupakan salah satu sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Ya, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya baik dijanjikan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan surga di rumah. Maka siapa yang tidak mau punya rumah di surga? Tidak ada. Semua orang mau masuk surga, punya istana dan rumah di surga. Maka salah satu di antara cara untuk mendapatkan dan meraih rumah di surga adalah dengan menerapkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ada dua. Akhlak baik bawaan. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala dia telah memberikan anugerah kepada seorang berupa akhlak yang baik, bawaannya dia. Al-hilm wal ana, ya, dan yang lain semacamnya. Ada akhlak baik itu yang bisa diupayakan.
Dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Seseorang yang tadinya emosional, suka meluap-luap emosinya, kemudian dia belajar agama, mempelajari tentang keutamaan menjaga emosi misalnya, maka setelah dia mengetahui ilmunya, dia berusaha untuk meredam emosi ketika marah. Ini bisa diupayakan. Maka jika terdapat pada diri kita suatu akhlak yang tidak baik, perbaiki. Dan itu bisa. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk itu. Ya, salah satu caranya dengan belajar tentunya. Yang kedua, al-hathu ala badhil ma'ruf wa in kana yasira. Kita itu dianjurkan, dituntut untuk senantiasa melakukan kebaikan meskipun dengan sesuatu yang kecil, meskipun dengan sesuatu yang sepele. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan. Dalam hadis sebelumnya apa? La taqrabanna bil ma'ruf syai'an. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, walaupun cuma senyum, jangan diremehkan. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun itu, meskipun itu hanya sekedar senyum kepada saudaramu, meskipun itu cuma sekedar senyum yang membuat hatinya merasa senang, merasa nyaman dengan perjumpaan bersama saudaranya. Jangan kita remehkan. Dan jangan kita kecil hati ketika kita hanya bisa melakukan kebaikan yang kecil. Jangan kita berkecil hati. Jangan kita minder untuk melakukan kebaikan yang kecil. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita poin itu. Idza tabakta maraqatan fa'akthir ma'aha, kata Rasulullah SAW. Jika engkau memasak masakan yang berkuah, perbanyak airnya, supaya kalau memang isinya cuma sedikit, itu bisa dibagi, tapi kuahnya banyak kepada kita. Jangan kita remehkan, ya. Dan yang ketiga, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah husnul muamalatul jiran. Memperlakukan tetangga dengan baik, bermuamalah dengan tetangga dengan cara yang baik, cara yang diajarkan di dalam Islam. Salah satunya adalah di dalam hadis ini. Memberikan hadiah juga adalah merupakan salah satu perbuatan yang baik. Seperti di dalam hadis ini kita dianjurkan memberikan hadiah kepada tetangga kita berupa makanan. Jika seandainya kaum muslimin saling memberikan hadiah, maka mereka akan saling menyayangi. Salah satu di antara cara agar kaum muslimin saling menyayangi, saling mencintai adalah saling memberikan hadiah. Meskipun dengan sesuatu yang ringan, meskipun dengan sesuatu yang kecil. Nawarin permen aja itu juga bisa membuat kita saling mencintai. Asal jangan menghadiahi sesuatu yang haram. Misalnya untuk keakraban lagi majelis istilahnya lagi nongkrong, nawarnya rokok, jangan. Rokok haram. Ya. Hadiah tentu dengan sesuatu yang halal, bukan dengan sesuatu yang haram. Nggak boleh kita menghadiahkan sesuatu kepada saudara kita dengan yang haram.